Oke, selamat siang semuanya. Kita akan mulai review market pada perdagangan hari ini ya. Oke, kita mulai langsung aja sama teman-teman. Oke, kita review sebelum closing sesi kedua. Yang pertama kita mulai dari IHSG dulu ya. Kalau kita buka IHSG pada hari ini dibuka turun melemah ke 0,79%, 0,71 ya, dan naik 0,71% ke angka 6.094. Nah, itu untuk IHSG. Kemudian tadi pagi terjadi sell off ya, sell off untuk batu bara di Australia ya, 2%, membuat menu sore pada channel Telegram kami tidak down ya. Jadi 2% nggak down karena Indi dan Adaro jadi lengket. Oke, nggak apa-apa, tapi jangan cut loss dulu karena ini hanya bersifat sementara. Oke, itu dia untuk review dari Koal sektor batubara. Selanjutnya kita masuk ke Bandar BUMN. Oke, nah pada 2 hari sampai 3 hari ini Bandar BUMN masuk lagi untuk mengangkat beberapa saham-saham seperti sektor konstruksi, bank ya, dan nikel ya, nikel. Oke, karena komoditas nikel sendiri sekarang sedang bagus teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat nikel sekarang di 1000, hampir 19.000 ya. Sekarang 18.914 nikel. Nah, hampir menyentuh harga 19.000, kemungkinan di Desember nanti akan sama seperti tahun lalu, akan tembus di 20.000 untuk naik nikel. Efeknya, dampaknya ke apa? Pertama, efeknya ke saham ADI. ADI ini teman-teman kalau mau buy udah bisa ya, karena candle konfirmasinya sudah kemarin udah golden growth ya, golden growth 2 hari yang lalu. Kalau teman-teman mau lihat, ini udah patah ya downtrendnya. Ini kira-kira mau kemana? Ya pasti ke 1000 dulu. Nah, ini swing boleh teman-teman ambil ya untuk saham konstruksi ADI. Saya lebih bagus ADI, kenapa? Karena pergerakannya lebih cepat naiknya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ambil waskita karena dia sedang menjual tol ya, boleh juga. Ini juga udah candle konfirmasi bahwa fase downtrendnya sudah selesai ya. Kalau ambil Fibonacci retracement, ini pasti kena 1600 di Desember nanti. Teman-teman kalau pakai Fibonacci retracement juga boleh ya. Nah, jadi tanggalnya di swing ini udah boleh. Ini sektor waskita. Kemudian Fibonacci retracement tadi 1600 ya. Kemudian ada yang kalau mau safety ada Wika ya, utangnya kecil untuk Wika, dan project-project dia banyak ya. Jadi projectnya bukan hanya project di nasional atau domestik, melainkan di ASEAN dan Korea Selatan ya, bukan Korea Utara. Teman-teman mau swing boleh ya, Fibonacci retracement-nya di sini 1800 ya untuk Wika, saham Wika. Dan pada yang 3 hari yang lalu memang Bandar BUMN pembeliannya golden growth. Jadi kalau teman-teman pikir hari ini bandarnya udah keluar, 2 hari terakhir ini belum, karena bandarnya masih sangkut ya. Jadi tenang aja ya, jangan terlalu takut. Dia ini udah konfirmasi candle dan nggak mungkin downtrend lagi untuk Wika. Kemudian untuk sektor PTPP ya, PTPP. Nah, PTPP juga sama, candle semua konstruksi sama ya. Jadi membuat tangga dulu teman-teman. Kan nggak mungkin kalau Bandar BUMN itu bukan seperti misalnya saham gorengan, langsung sangat agresif ya, sangat eksponensial sahamnya, kenaikan sahamnya. Oke, itu dia untuk PTPP. Kalau mau lebih enak main di fraksi 2 boleh. Fraksi 2 ada Weton. Fraksi 2 juga boleh ya untuk Weton. Ini Weton boleh. Weton tapi belum ada candle konfirmasi ya.
masih induknya yang sudah konfirmasi. Teman-teman kalau mau mau masuk ke sektor anakannya, anakan dari konstruksi tersebut, enaknya main di mana? Main di weton, WSBP atau PPRE. Lebih enak di weton, lebih safety karena WSBP ada utangnya, teman-teman. Ya. Oke, kita teman-teman kalau mau ambilnya di weton. Karena ini bandar BUMN udah gerak semua. Saham-saham BUMN sudah mulai naik. Contohnya Keras dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman mau lihat, ya ini tadi, ya dia ke 274 dulu nih dalam waktu, kalau saya prediksi ini 1 bulan. 1 bulan ke 274 dulu. Nah, itu untuk weton. Kemudian ada sektor bank, ya, yang di markup seperti BRIS. Pertama BRIS hari ini dibuka naik ya. Saya beli di sini 1.760 ya dulu. Nah, belum saya jual. Kemungkinan kemana? Kemungkinan ya ke sini dulu, teman-teman. Ini masih uptrend. Ini selama bandar BUMN udah masuk, teman-teman jangan sell dulu. Dia ke 3.000 dulu. Gimana? Pada saat dia di 3.000 kemarin udah mulai eksponensial. Kalau teman-teman lihat, ya 3.000 ya. Coba lihat teman-teman, ini candlenya. Nah, ini 3.000 dia udah mulai eksponensial ya. BRIS. Jadi ini masih uptrend, teman-teman. Saya pakai Fibonacci retracement. Nah, kemudian ada lagi tadi agro. Agro sendiri saya nggak tahu, isu-isunya katanya mau masuk bank digital. Nah, ini kalau mau teman-teman buy, ini menurut saya resikonya sangat gede ya, sangat besar untuk sangkut. Untuk saham ini sendiri, ini kan terlalu eksponensial, jadi jatuhnya juga nanti sangat dalam ya, bisa nanti sampai floating loss sampai sini, sampai di sini floating lossnya bisa sampai 30% atau 50%. Nah, itu agro. Kemudian BBTN ya, BBTN kemarin naik lumayan ya, karena isu dari konstruksi tersebut. Jadi bank untuk konstruksinya juga naik ya. Yaitu untuk BBTN. Nah, kemudian untuk sektor nikel ada Antam. Ini menarik Bapak Ibu. Karena Greenpeace ini sepertinya akan direalisasikan di beberapa negara. Nah, kalau teman-teman lihat ya, di sini dia terus bertahan. Jadi di sini ada resisten kuat ya. Resisten kuat dari siapa? Si Antam ini yang masih belum bisa dijebol. Yaitu 2.600 ya, 2.640. Jadi kalau ini udah mulai jebol, saya rasa sih ini akan jebol ya. Kalau teman-teman mau analisa lebih dalam, kenapa mau akan jebol? Karena kenaikan komoditas nikel sendiri ya. Kalau teman-teman tadi lihat komoditas nikel sendiri sudah di angka 19.000, hampir menyentuh itu. Dan kemudian untuk bandar Muluginya, coba kita lihat bandar Mulugi untuk Antam selama 2 bulan terakhir gimana? Siapa yang akumulasi? Coba kita lihat pergerakan Antam ya. Selama 2 minggu itu ada 3 minggu ya. 3 minggu coba kita lihat. Siapa? Asing masih akumulasi, teman-teman. BK dan AK. Jadi teman-teman bisa buy ya, swing untuk Antam ya. Take profitnya di mana? Take profitnya ini kan 2630 ya. Kemungkinan dia ke 2.800 dulu baru ke 3.000. Nah, itu dia. Jadi dia hanya menunggu waktu untuk menembus resisten karena bandar yang memainkan juga asing ya. Jadi asing ini, kalau ini bandar BUMN-nya nih, CC. Ya, kalau teman-teman mau lihat siapa bandar BUMN ya CC. Ya. Oke, kemudian ada berita menarik, katanya TINS kalau TINS sendiri itu hanya ikut-ikutan ya. Jadi akibat faktor bandar Mulugi. Jadi kalau Antam naik, TINS juga naik. Kemudian ada Elsa katanya ya.
Elsa katanya akan dibeli oleh grup Saratoga ya dan lain-lain. Saya lihat asing masih akumulasi, dan kalau kita ambil dalam time horizon yang agak lama, misalnya 2 bulan atau 3 bulan, belum terdetek ada akumulasi, jadi masih bisa kita bilang berita tersebut belum valid ya untuk Elsa sendiri. Oke, nah kemudian untuk keras, kenapa naik? Ya karena produksi oksigen ya. Jadi Menteri Erick Thohir mengatakan untuk memproduksi 500.000 tabung oksigen. Bayangin ya, 500.000 oksigen. Kalau nggak salah ini kemarin untuk kenaikannya juga sudah tinggi ya di hari yang lalu. ARA kalau nggak salah dibuka ya. Coba kalian lihat keras ARA ya. ARA sekitar 2 hari yang lalu. Nih, ya 2 hari yang lalu ARA dia di 600, dan kalau kita lihat bandarnya malah keluar, bandar asingnya. Jadi bandar lokal masuk, asingnya keluar. Ya, ini membuat tidak kompak ya. Sebenarnya asing di sini akumulasinya. Jadi dia take profit kemarin di sini. Nah, itu dia untuk saham keras. Gimana saham yang udah digembok? Misalnya GAA ya, kita nggak bisa prediksi. Tapi GMFI, kalau teman-teman lihat GMFI sedang menuju 50. Nah, ini bisa teman-teman amati ya. Saya lebih suka kalau dia menuju 50. Ini bisa apa ya? Ibaratnya gambler, boleh bisa dikatakan gambler. Ya, ini kalau dia kena lagi ke harga sini ya, harga termurahnya ini bisa ditabung ya di 79, bahkan sekarang 75. Karena kenaikannya ini sangat cepat ya teman-teman kalau saham-saham seperti ini. Oke, nah itu untuk GMFI. Oke, nah jadi itu untuk review pada perdagangan hari ini. Pada perdagangan hari ini Jumat, saya sarankan untuk buy breeze ya, buy breeze boleh ya, buy breeze nanti pre closing. Oke, nah itu dia untuk menu sore. Nah kalau swing ada apa? Ada saham Antam teman-teman. Di Antam ini pergerakannya juga lumayan tinggi. Kenapa? Karena nikel tadi. Coba kita lihat di investing. Nikel investing. Kalau teman-teman lihat ya, kenaikan nikel hari ini di bukan nikel apa ya? Nikelnya bukan nikel India. Ini kan nikel Inggris ya, sebentar. Ini masih loading. Bentar kita buka dulu ya. Saham nikel, harga nikel Inggris. Terus bentuknya investingnya. Ini Dow Jones ya. Belum ya, nikelnya belum. Yang Newcastle, coba kita ambil yang Newcastle, yang London, sorry. Nah ini dia ya, yang London udah bergerak ke 19.205 pada perdagangan hari ini. Jadi tadi saya bilang Antam bisa di swing teman-teman ya, bisa di swing
Mungkin dia akan kembali lagi ke harga 20.000 yang pernah ditembus dia. Nah, kalau teman-teman lihat di sini yang one more, coba yang more-nya ada nggak ya? Nah, ini dia ya. Teman-teman mau lihat, ini ada resisten dia di 20.000 yang sempat ditembus pada tahun lalu ya. Pada tahun lalu ketika euforia tentang Tesla mau masuk ke Indonesia. Jadi nikel ini sektor yang menjanjikan karena nanti mungkin bukan mungkin lagi, pastinya ya penggunaan batu bara akan dikurangi. Oke, nah itu dia teman-teman. Baik, itu saja untuk hari ini. Untuk Bukalapak nanti untuk sesi 2 ya. Untuk Bukalapak untuk sesi 2, sesi 3, part 3 kita akan bahas lagi Bukalapak karena bandarnya udah siapin 1,3 triliun untuk meng-up harga ya. Jadi 1,3 triliun untuk meng-up harga, sementara dana segar yang mau diperoleh sekitar 22 triliun, nggak masuk akal ya. Ya, sedangkan untuk Adaro sendiri pada tahun 2007 itu mengeluarkan dana 3,7 triliun untuk mendapatkan dana segar. Dana segarnya berarti dia ngeluarin 3,7 triliun untuk mendapatkan kalau nggak salah 13 triliun. Ya. Jadi kalau kita lihat modal yang dikeluarkan dia itu 1/5 dari seperlima untuk mendapatkan dana segarnya. Jadi kalau Bukalapak nggak imbang modalnya. Walaupun Pak Pandu komisarisnya dan salah satu investornya, ya kita lihat aja nanti apakah orang itu bermain di dalam, ya. Karena banyak influencer nih, influencer yang menurut saya menyesatkan untuk Bukalapak. Oke, itu sendiri. Baik, selamat siang semuanya. Jangan lupa tadi saya bilang buy breeze dan swing antam.